Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di bulan Februari tahun 2025, terdapat 7,28 juta orang Indonesia masih menganggur. Isu tenaga kerja masih terus-menerus menjadi agenda yang dibahas oleh pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sepanjang 2024 mencapai 184.000 orang. Jumlahnya naik 8,9% dibanding tahun 2023 yang sebanyak 168.000 orang. Pada dasarnya, mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia adalah hal yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperketat masuknya TKA sehingga lapangan kerja di dalam negeri masih dilindungi untuk warga negara Indonesia. Salah satu peraturan yang memperketat masuknya TKA adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa pemberi kerja TKA juga harus dapat menyerap tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja lokal. Selain itu, terdapat pula kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA dan izin memperkerjakan tenaga kerja asing atau IMTA bagi pemberi kerja TKA. Meskipun persyaratan IMTA sebelumnya sempat dihapus di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun tetap saja, meskipun dalam tataran normatif sudah diatur sedemikian rupa, akan tetapi banyak laporan yang mengatakan bahwa TKA bekerja di posisi yang tidak memerlukan keahlian khusus. Pada kenyataannya juga ada banyak kasus TKA bekerja di sektor yang sebenarnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal. Fenomena ini sering terjadi di sektor konstruksi, manufaktur, hingga pekerjaan kasar lainnya, yang seharusnya menjadi ladang pekerjaan bagi pekerja lokal. Ketika TKA dipekerjakan dalam jumlah besar tanpa pengawasan ketat, tenaga kerja lokal terpinggirkan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja. Selain itu, preferensi perusahaan terhadap TKA seringkali didorong oleh faktor efisiensi dan produktivitas, di mana mereka menganggap TKA lebih terampil atau disiplin, sehingga mengesampingkan potensi tenaga kerja lokal. Dengan pengawasan yang kurang ketat ini malah menciptakan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan TKA secara berlebihan. Kemudian, proses verifikasi dokumen dan izin kerja bagi TKA tidak berjalan dengan baik. Misalnya, yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus dugaan suap pengurusan TKA oleh Kemenaker, yang berakibat banyak TKA yang bekerja tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sementara TKL atau tenaga kerja lokal harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Dari dampak yang timbul, Indonesia harus bijak memilih untuk menerima tenaga kerja asing seperti yang tercantum pada Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan penggunaan TKA tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Kemudian, aspek perizinan TKA pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal ini harus tetap dipertahankan di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru nantinya. Jangan sampai seperti di Pasal 81 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang dimana pemberi kerja yang menggunakan TKA tidak lagi diwajibkan memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, melainkan hanya perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA.
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Bapak Soehartoyo dalam sidang uji materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengatakan Pasal 42 dalam Pasal 81 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menghapus IMTA dapat menyebabkan hilangnya peran negara melakukan pengawasan terhadap pekerja asing.